10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Dr. Beni Susanti SEMM selaku Kepala Tech Center Universitas Gunadarma. Yang kami hormati Ibu Nur Cahyani Dwi Kusumaningrum SEMA selaku Kepala Laboratorium KSMP Tech Center Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas. Yang kami banggakan, pengurus KSMP Tech Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, serta pengurus Tech Center Universitas Gunadarma. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta studi banding 2025 serta panitia yang bertugas pada. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nanda Citra Pradita, dan tentunya di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya, Diva Cahyakusuma, selaku Master of Ceremony pada kegiatan studi banding 2025 pada pagi hari ini. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini, Minggu 23 November 2025, kita dapat melaksanakan kegiatan studi banding 2025 dengan grand tema Strengthening the Tech Center Network Through Collaborative Innovation. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan doa. 4. Sambutan-sambutan. 5. Penyerahan sertifikat. 6. Sesi dokumentasi. 7. Pemaparan materi oleh KSMP Tech Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 8. Pemaparan materi oleh Tech Center Universitas Gunadarma. 9. Sesi diskusi dalam breakout room. 10. Pembahasan hasil diskusi. 11. Game quizzes. 12. Penyampaian kesan dan pesan. 13. Penutup. Memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada seluruh hadirin untuk mengambil sikap sempurna. Kepada yang bertugas, disilakan.
kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu pembacaan doa. Dimohon kepada hadirin untuk meninggalkan segala aktivitas sejenak dan menundukkan kepala agar kegiatan kita diberikan kelancaran dari awal hingga akhir. Kepada yang bertugas, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan studi banding 2025 ini, izinkan saya, Astilo Michela Ananda, untuk memimpin doa menurut agama Islam. Bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami mengucap syukur kehadirat-Mu atas segala berkat, kasih karunia, dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terutama sepanjang malam tadi sehingga kami semua dapat berkumpul bersama pada kegiatan studi banding 2025 di pagi hari ini, meskipun dilaksanakan secara daring. Ampunilah segala dosa kami ya Allah, dan semoga kiranya Engkau memberkati kegiatan kami ini. Berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada kami, sehingga kegiatan yang akan kami laksanakan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi kami semua dalam mengabdi kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berat tugas yang Engkau amanatkan, berat beban yang Engkau pikulkan kepada bangsa dan negara kami. Untuk itu ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami atas jasmani dan rohani, karena Engkau Maha Kuasa dan Maha Pemberi segalanya. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi min wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa telah selesai, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Beni Susanti SEMM selaku Kepala Tech Center Universitas Gunadarma. Kepada Ibu Dr. Beni Susanti SEMM disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar dengan jelas, Ibu. Jelas ya. Ya, oke, sebentar. Ya. Baik, terima kasih untuk MC. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama meskipun jarak di antara kita cukup jauh ya. Tapi insya Allah hati kita sama-sama semakin dekat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Jember di mana sudah berkenan untuk bersilaturahmi dengan Tech Center Gunadarma. Meskipun belum pernah ketemu ya, tapi alhamdulillah acaranya bisa terlaksana. Pertama saya ucapkan kepada pimpinan Tech Center di Universitas Jember ini di bawah program studi ya, atas keberkenannya untuk melakukan studi banding pada Tech Center Gunadarma dan juga adik-adik mahasiswa dan juga adik-adik panitia baik berasal dari Jember maupun dari Gunadarma. Nah, memang ini prosesnya apa ya? Karena mahasiswa yang melaksanakan jadi satset langsung terlaksana ya. Alhamdulillah. Baik, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini kita diberikan nikmat untuk saling bersilaturahmi. Semoga ini membawa berkah untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya selaku Ketua Tech Center Gunadarma eh, mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih karena ini pertama kalinya Tech Center Gunadarma melaksanakan kegiatan yang online ya. Biasanya datang ke Tech Center Gunadarma, bersilaturahmi, kita bisa saling
apa eh, apa melihat lokasi tech center di mana dan aktivitas sehari-hari. Namun karena sesuatu hal dan adanya teknologi untuk memungkinkan kita saling berkomunikasi, ya alhamdulillah kita bisa gunakan. Tech center Gunadarma sendiri mungkin sebenarnya apa ya tidak jauh beda dengan Tech Center Jember. Tadi saya lihat luar biasa ya. Adik-adik dari Jember itu profilnya luar biasa, divisi-divisi, bagian-bagiannya sangat kelihatan sekali apa yang telah dilakukan selama ini. Nah, tentu ini merupakan suatu capaian yang luar biasa dari pimpinan atau pengelola Tech Center dan tidak kalah pentingnya adalah bentuk komitmen dari pimpinan kampus sendiri sehingga semua aktivitas yang ada di Tech Center dapat dilaksanakan dengan baik. Dan apresiasi juga untuk adik-adik mahasiswa Jember yang sudah sedemikian rupa ya agar acara ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian kami pun dari Tech Center Gunadarma ada beberapa mahasiswa yang juga terlibat. Selain saya sendiri juga ada staf lainnya dalam keseharian, tapi juga banyak sekali didukung oleh mahasiswa yang dari beragam program studi. Jadi memang nanti kita akan ada sedikit kesamaan dan juga perbedaannya. Di mana kalau Gunadarma itu tech centernya di bawah rektorat sehingga di dalam keseharian itu banyak sekali mahasiswa dari beragam program studi yang terlibat. Jadi ada dari Mbak Citra ini dari teknologi informatika, ada yang dari komunikasi, ada yang dari sastra dan lain-lainnya. Keberagaman yang seperti ini ya tentunya kita harapkan bisa eh, membawa tech center menjadi warna yang lebih eh, baik lagi. Tadi saya juga lihat visi misinya yang luar biasa, kemudian juga program studinya juga yang luar biasa. Jadi saya selaku Ketua Tech Center sekali lagi mengucapkan terima kasih karena ini sambutan dan terbatas dengan waktu ya. Dan kami juga mohon maaf segala kekurangan selama ini dalam proses komunikasi, dalam proses kegiatan kita nantinya sampai ke depan. Ya, jika ada kesalahan ya mohon maaf dan saya tentunya berharap interaksi kita, komunikasi kita, kegiatan kita tidak hanya sebatas hari ini saja. Semoga bisa berlanjut ke depannya. Apalagi mahasiswa bisa berbagai kegiatan, berbagai riset yang dilakukan, joint riset dan lain-lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, selanjutnya akan kita saksikan video profile dari Tech Center Universitas Gunadarma. Mungkin sinyalnya ya kurang bagus ya. Sembilan tahun yang lalu,
Tech Center Gunadarma hadir sebagai wujud komitmen universitas dalam mendukung edukasi perpajakan. Tech Center menjadi pusat informasi, konsultasi, serta pelatihan terkait perpajakan. Tech Center menjadi sarana penting bagi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum untuk memahami sistem perpajakan secara lebih mendalam. Seiring dengan berjalannya waktu, Tech Center Gunadarma terus berkembang dan berinovasi. Berperan aktif dalam berbagai kegiatan seperti penyuluhan, seminar, dan pendampingan wajib pajak khususnya bagi para pelaku UMKM. Keberadaan Tech Center ini tidak hanya memperkuat kolaborasi antara universitas dan Direktorat Jenderal Pajak, tetapi juga mendorong terciptanya kesadaran pajak yang lebih tinggi di kalangan generasi muda. Hingga saat ini, Tech Center Gunadarma tetap untuk terus konsisten menjalankan misinya, menjawab tantangan zaman, dan menjadi mitra strategis dalam mewujudkan kepatuhan pajak di Indonesia. 9 tahun ini hanyalah awal dari perjalanan yang sangat panjang. Mari terus bergerak, berkarya, berinovasi, dan menciptakan prestasi yang lebih gemilang. Di setiap langkah kecil kita, terdapat harapan besar untuk masa depan yang lebih cerah. Baik, terima kasih atas penayangan dari video profil Tech Center Universitas Gunadarma yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita lanjutkan untuk sambutan yang kedua, akan disampaikan oleh Ibu Nur Cahyaning Dwi Kusuma Ningrum SEMA, selaku Kepala Laboratorium KSMP Tech Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Ibu Nur Cahyaning Dwi Kusuma Ningrum SEMA, disilahkan. Ya, terima kasih MC. Apa suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar jelas, Ibu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, Pembina Tech Center Universitas Gunadarma, Ibu Dr. Beni Susanti, SEMM. Yang saya hormati, Ketua KSMP Tech Center FISIP UNED, ya Agustin. Yang saya hormati, Ketua Panitia Studi Banding, Cindy Rahmana. Yang saya hormati, peserta pengurus KSMP Tech Center FISIP UNED dan Tech Center Universitas Gunadarma. Sebelum melanjutkan sambutan saya, mohon izinkan saya berpantun. Tiap hari tanpa kepastian menanti, sudah serius tapi masih dibilang sama. Studi banding yang kita nanti, selamat datang Tech Center Universitas Gunadarma. Ya, terima kasih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tanpa restu dan ridhonya, tidaklah mungkin kita dapat bertemu pada pagi hari ini dalam acara Studi Banding 2025, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari Minggu hangat ini, saya selaku Kepala Laboratorium Tech Center FISIP UNED mengucapkan banyak terima kasih kepada kepengurusan KSMP Tech Center FISIP UNED yang sudah berhasil mengadakan kegiatan studi banding 2025. Saya juga senang sekali bisa menyambut kehadiran pengurus Tech Center Universitas Gunadarma pada pagi hari ini.
Mohon maaf dengan segala hormat, hanya bisa bertemu secara virtual tanpa adanya minum atau kue untuk menyambut hangat tamu jauh kami ini. Semoga ke depannya kami dengan Tech Center Universitas Gunadarma tetap menjaga silaturahmi dan sama-sama menjadi Tech Center yang sukses dan besar di masa depan. Amin ya robbal alamin. Sebelum masuk tahapan inti sambutan saya, nggak afdol kalau saya tidak mengucapkan selamat untuk kalian semua sudah sampai tahap ini. Sukses selalu seperti halnya Gunadarma ada di Depok, kami dari ujung Pulau Jawa bagian timur, Jember, terbantu mengenalkan kota kami melalui KKN Desa Penari. Semoga kita semua memiliki akhir bahagia di akhir acara, bukan horor seperti KKN Desa Penari. Singkat cerita, singkat cerita saya harus mengakhiri sambutan saya. Jadi di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya acara ini, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kami hanya tiupan angin tanpa kalian, tanpa kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, tentu acara ini tidak akan terlaksana dengan baik. Saya sebagai Kepala Laboratorium Tech Center FISIP UNED juga memohon maaf sebesar-besarnya atas nama KSNT Tech Center saya apabila ada kesempatan mohon maaf, ada kesalahan dan kekurangan dari baik sebelum, saat, dan sesudah acara di pagi hari ini mohon dimaafkan. Saya juga secara pribadi memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam sambutan yang saya berikan ada salah kata, sikap, mohon dimaafkan. Untuk mempersingkat waktu, saya nyatakan kegiatan pagi ini dibuka dengan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Acara saya nyatakan dibuka. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri sambutan saya, mohon izin berpantun lagi. Sudah lama tidak bertemu, sekali bertemu malah berpisah dan saling lupa. Cukup sekian kata manis saya untukmu. Sampai bertemu lagi Tech Center Universitas Gunadarma. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya yakni penyerahan sertifikat dari KSMP Tak Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember kepada Tak Center Universitas Gunadarma. Kepada yang bertugas, disilahkan. Baik, mungkin dari Ibu Ningrum ada yang ingin disampaikan Ibu kepada Tak Center Gunadarma. Terima kasih MC. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Beni Susanti SIMM atas kesempatan yang luar biasa bisa studi banding di Tech Center Gunadarma. Mungkin di lain kesempatan bisa langsung berkunjung di Gunadarma menyambung silaturahmi. Mungkin kalau main ke Jember, Bu, monggo bisa langsung menghubungi kami. Nanti kami sambut dengan sangat luar biasa. Karena kebetulan di kampus kami ada dua kampus, Bu, di Jember, yaitu kampus pusat Universitas Jember, kemudian ada kampus vokasi Universitas Jember. Jadi mungkin nanti kalau Ibu berkunjung dan tim bisa kami ajak keliling-keliling di kota Jember, Bu. Karena kebetulan kami berada di dua lokasi yang berbeda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Bu Cahyaning Dwi, mohon maaf tadi saya nggak menyapa ya. Iya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan kegiatan kita hari ini yang sangat luar biasa dari mahasiswa, dari kampus, juga dari laboratoriumnya sendiri terkait dengan Tech Center Gunadarma dan Bapak Tech Center yang dimana kita mudah-mudahan ke depan bisa berkolaborasi. Insya Allah Bu, nanti ada waktu Tes Center Gunadarma main ke sana. Ya, ini kita udah lama juga nih nggak studi banding juga nih Tes Center Gunadarma. Insya Allah. Ya, kalau ke Depok juga mampir ya Ibu, jangan lupa kontak saya bisa mampir ke Tes Center. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu Ningrum dan Ibu Beni. Selanjutnya yakni sesi foto bersama. Foto akan saya pandu dan akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Kepada seluruh hadirin, dimohon untuk menyalakan fitur kamera pada layar perangkat masing-masing untuk memudahkan proses dokumentasi yang akan kami laksanakan. Kepada yang bertugas, disilahkan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Selanjutnya, izinkan saya memandu sesi dokumentasi. Bagi peserta yang tidak terkendala jaringan, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur video. Sesi dokumentasi akan saya mulai untuk slide yang pertama dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, dalam hitungan 3, 2, 1. Berikutnya, untuk slide yang kedua, dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, dalam hitungan 3, 2, 1. Sesi dokumentasi telah selesai, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki acara inti pada pagi hari ini, yaitu sesi pemaparan materi. Yang pertama akan disampaikan oleh KSMP Tech Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, yang akan disampaikan oleh Mandataris dan Kepala Divisi KSMP Tech Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Kepada KSMP Tech Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang terhormat Ibu Beni Susanti SEMM selaku Kepala Tech Center Gunadarma, yang terhormat Ibu Nur Cahyaning Dwi Kusumaningrum SEMA selaku Kepala Laboratorium KSMP Tech Center FISIP Universitas Jember, serta teman-teman Tech Center Universitas Gunadarma dan seluruh panitia KSMP Tech Center FISIP Universitas Jember. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lia Agustina Dipa selaku Ketua Umum KSMP Tech Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember periode 2025-2026. Mohon izin untuk Ibu dan teman-teman semua, izinkan saya untuk membacakan dan memaparkan terkait program kerja KSMP Tech Center FISIP Universitas Jember. Mohon dibantu untuk next slide. Baik, berikut untuk makna logo KSMP Tech Center. Yang pertama terkait arti kata. Tech Center melambangkan bahwa kelompok studi mahasiswa perpajakan Tech Center bergerak di bidang perpajakan. Tech Center memiliki makna pusat. Sedangkan Tech Center adalah sebuah laboratorium milik seluruh mahasiswa dan dosen perpajakan yang digunakan sebagai wadah untuk berkontribusi dan berkoordinasi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. FISIP Universitas Jember memiliki makna bahwa Tech Center berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Sedangkan lingkaran kecil melambangkan sebuah integritas yang dipegang teguh oleh anggota kelompok studi mahasiswa perpajakan Tech Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Lingkaran besar melambangkan Center merupakan wadah yang menaungi seluruh warga perpajakan dan tetap teguh memegang tridharma perguruan tinggi. Warna oranye memiliki makna bahwa Tech Center memiliki nilai-nilai keyakinan dan prinsip dasar yang digunakan untuk memandu segenap sivitas akademika di bidang perpajakan untuk berinteraksi dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan. Untuk moto KSMP Tech Center yaitu I'm not a free rider. Baik, untuk selanjutnya terkait visi dan misi KSMP Tech Center. Untuk visi, menjadikan pusat kajian penelitian
dan pelayanan informasi perpajakan terkemuka dan profesional yang aktif dan inovatif dalam mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak. Sedangkan misi yang pertama yaitu membantu mencerdaskan masyarakat dan menghasilkan tenaga-tenaga profesional dalam bidang perpajakan yang berkualitas. Baik, terima kasih. Mungkin dari Mandataris Umum, dari Ketua Umum terdapat kendala jaringan. Di sini saya akan lanjutkan. Untuk misi dari KSMP Center sendiri untuk yang poin nomor 2, yaitu membantu dan mendorong mahasiswa, dosen, dan juga masyarakat umum untuk mengkaji dan melakukan penelitian di bidang perpajakan guna menyediakan data dan juga informasi yang relevan. Untuk poin yang nomor 3, yakni memberikan informasi dan pelayanan perpajakan kepada masyarakat melalui konsultasi, sosialisasi, dan juga publikasi media. Berikut adalah struktur organisasi Tax Center. Di bagian paling atas terdapat kepala laboratorium sebagai penanggung jawab utama. Di bawahnya terdapat ketua umum yang memimpin jalannya organisasi. Ketua umum dibantu oleh 2 posisi strategis, yaitu sekretaris umum di sisi kiri dan bendahara umum di sisi kanan. Struktur ini kemudian terbagi ke dalam 3 divisi. Yang pertama adalah divisi pelayanan yang dipimpin oleh kepala divisi dan didukung oleh para anggota. Berikutnya adalah divisi riset dan publikasi yang membawahi CO publikasi dan juga anggota. Dan yang terakhir adalah divisi operasional yang juga didukung oleh para anggota. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Ranova Pratama Laksana Maharani, selaku Bendahara Umum KSMP Tax Center Universitas Jember, periode 2025-2026. Dan untuk selanjutnya di sini ada Kepala Laboratorium kami, yakni Ibu Nur Cahyaning di Kusumaningrum, yang di awal tadi sudah sambutan untuk kegiatan studi banding ini, mungkin bisa next. Oke, untuk selanjutnya di sini ada daftar program kerja dari Mandataris Umum. Jadi di sini terkait program kerja dari Mandataris Umum terdapat 4 program kerja. Yang pertama ada sharing session, yang dimana kegiatan ini dilakukan agar pengurus dapat tetap menjaga komunikasi satu sama lain. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi semua pengurus untuk terbuka cerita soal persoalan divisi masing-masing selama kepengurusan. Dan sharing session ini biasanya kami lakukan beberapa bulan sekali dan tidak dilakukan setiap bulan. Yang selanjutnya di sini ada evaluasi bulanan, yang dimana kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pengurus selama sebulan terakhir, mau itu terkait proker ataupun kegiatan selama di divisi masing-masing. Dan untuk evaluasi bulanan ini kami laksanakan setiap akhir bulan. Selanjutnya di sini ada open recruitment relawan pajak atau Renjani. Dan kegiatan ini adalah kesempatan bagi teman-teman relawan pajak jadi kami untuk pengurus SMP Tax Center, tetapi juga memberikan kesempatan untuk seluruh mahasiswa Diploma 3 Perpajakan Universitas Jember dan juga beberapa prodi yang ada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, karena kebetulan kami dari Diploma 3 Perpajakan ini berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Itu. Selanjutnya yakni open recruitment pengurus KSMP Tax Center. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan kami yang bertujuan untuk regenerasi pengurus KSMP Tax Center Universitas Jember, dan open recruitment ini membuka kesempatan bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan diri serta ikut berkontribusi dalam menjalankan program kerja dan kegiatan organisasi. Ini bisa di next. Selanjutnya di sini ada tugas dan fungsi
dari mandataris umum. Yang pertama di sini ada ketua umum yang bertugas mengkoordinir seluruh kegiatan KSMP, memimpin musyawarah dan rapat, mengambil keputusan akhir, serta mendelegasikan tugas kepada pengurus lain. Ketua umum juga bertanggung jawab kepada kepala laboratorium tax center dan menyusun laporan pertanggungjawaban. Nah, selanjutnya di sini ada sekretaris umum, yakni mengelola administrasi dan surat menyurat, menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus, serta membuat laporan berkala yang dibutuhkan. Nah, dan sekretaris umum ini juga menggantikan ketua umum apabila ketua umum berhalangan hadir dan mengatur jadwal rapat sesuai dengan rencana kegiatan. Selanjutnya yakni bendahara umum, yang dimana memiliki tugas yakni mengatur pemasukan dan pengeluaran dana, memastikan pencatatan keuangan berjalan dengan rapi, serta menyusun laporan keuangan berkala. Dan bendahara umum di sini juga membantu penyusunan anggaran dan membuat pertanggungjawaban keuangan pada saat serah terima jabatan. Ya, baik, mungkin sekian pemaparan dari saya. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan saya Aulia Zahra Indonesia. Di sini saya selaku kepala divisi dari divisi pelayanan, di mana salah satu dari divisi yang ada di KSMP Tax Center FISIP Universitas Jember. Jadi di sini untuk daftar program kerja dari divisi pelayanan ada 7 program kerja yang kami jalankan. Yang pertama ada pelaporan SPT tahunan, di mana pelaporan SPT tahunan ini terkait melayani pelaporan SPT orang pribadi dilaksanakan secara luring maupun daring, dan pelaksanaannya biasanya kami lakukan di 3 tempat, yaitu di KPP Jember, kemudian di Tax Center yang ada di Universitas Jember, kemudian Tax Center yang ada di kampus vokasi. Kemudian yang selanjutnya program kerja selanjutnya yaitu Tax Center Goes to Faculty. Nah, di mana Tax Center Goes to Faculty ini yaitu melayani pelaporan SPT orang pribadi juga yang dilaksanakan secara luring maupun daring, dan pelaksanaannya itu di fakultas-fakultas yang ada di Universitas Jember. Jadi kita nanti itu ada keliling ke masing-masing fakultas yang ada di Universitas Jember untuk melakukan asistensi pelaporan SPT orang pribadi, karena biasanya kan dari akademisi itu jarang ada yang melaporkan terkait SPT-nya ke KPP kayak gitu. Jadi kita memberikan fasilitas untuk mengunjungi fakultas-fakultas yang ada di Universitas Jember. Kemudian program kerja kita yang ketiga itu ada Tax Center Goes to Public. Nah, di sini itu terkait memberikan edukasi terkait pelaporan SPT tahunan orang pribadi dan informasi kepada masyarakat terkait pelayanan pelaporan SPT tahunan yang ada di Tax Center kami, yaitu Tax Center yang ada di Universitas Jember maupun di kampus vokasi. Biasanya untuk Tax Center Goes to Public ini kita pelaksanaannya ke alun-alun yang ada di Universitas Jember. Jadi kita memberikan edukasi kepada khalayak umum yang sedang ada di alun-alun, entah itu melakukan kegiatan yang sedang santai seperti itu. Kemudian program kerja kita yang keempat itu ada Tax Center Berbagi. Untuk Tax Center Berbagi ini pelaksanaannya biasanya kami laksanakan ketika bulan Ramadan. Jadi untuk Tax Center Berbagi ini kami memberikan donasi kepada panti asuhan atau memberikan takjil kepada masyarakat umum seperti itu. Tapi biasanya untuk per tahunnya kami laksanakannya itu memberikan donasi kepada panti asuhan yang kita tuju nantinya. Kemudian selanjutnya yaitu Tax atau Training Excel with Tax Center. Nah, untuk ini itu semacam pelatihan Microsoft Excel di mana ini dibuka untuk umum untuk meningkatkan kemampuan kepada pengurus KSMP Tax Center juga, dan juga memberikan wadah kepada masyarakat umum untuk mengikuti pelatihan Microsoft Excel ini. Biasanya untuk pelaksanaannya kita lakukan secara online Zoom meeting seperti itu. Kemudian program kerja yang keenam itu ada Tax Kompar, di mana Tax Kompar ini adalah program kerja unggulan yang paling besar yang ada di KSMP Tax Center, di mana Tax Kompar ini memuat perlombaan dan juga webinar, di mana webinarnya itu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pembaruan
peraturan perpajakan atas isu-isu terbaru terkait perpajakan seperti itu. Kemudian ada perlombaan juga. Biasanya kita ada perlombaan terkait perpajakan seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait program kerja yang ketujuh yaitu kelas pajak. Untuk kelas pajak ini kami laksanakan biasanya di akhir karena di akhir-akhir kepengurusan, dan ini pelaksanaannya itu kita memberikan wadah kepada mahasiswa program studi perpajakan, baik itu mulai dari angkatan 2025 sampai angkatan 2024, kebetulan yang tahun ini. Jadi kita memberikan wadah kepada mahasiswa program studi perpajakan untuk kami sharing terkait materi-materi perpajakan yang udah kita tempuh terlebih dahulu untuk sharing kepada mahasiswa perpajakan seperti itu. Mungkin bisa di next. Selanjutnya yaitu terkait tugas dan fungsi dari divisi pelayanan. Untuk poin yang pertama, tugas dan fungsi dari divisi pelayanan yaitu melakukan pelayanan terkait perpajakan. Kemudian poin kedua, melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelaporan SP tahunan. Dan poin yang ketiga, bertugas dalam membuat peraturan terkait dengan standar operasional kepengurusan dan standar operasional prosedur pada KSMP Tak Center FISIP Universitas Jember. Kemudian poin yang terakhir yakni menyusun program kerja dan melaksanakan program layanan mengenai dengan perpajakan dan berkaitan dengan masyarakat. Mungkin itu saja terkait pemaparan dari divisi pelayanan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Fikri Febrian Lumbia, biasa dipanggil Fikri. Saya selaku Kepala Divisi dari Divisi Riset dan Publikasi. Baik, untuk daftar program kerja dari Divisi Riset dan Publikasi di sini, kami memiliki 11 program kerja. Yang pertama di sini ada pelatihan ESPT 1770SS, 1770S, dan 1770 melalui e-filing. Dikarenakan untuk tahun-tahun sebelumnya masih menggunakan e-filing, dan untuk di kepengurusan tahun depan insya Allah rencananya akan diganti menjadi pelatihan Cortex. Lalu yang kedua ada The Training Pelatihan Desain, yang mana di sini tidak hanya kita memuat terkait pelatihan desain, namun kita juga melakukan pelatihan surat menyurat dan juga pembuatan surat yang berisikan surat formal seperti itu. Lalu yang ketiga ada riset perpajakan, dan yang keempat ada bukan pajak atau tes kupar, yang mana seperti yang telah dijelaskan oleh tadi, ini dari KSMP Tak Center sendiri, dan ini juga melakukan kerja kolaborasi antara divisi pelayanan dan juga divisi riset dan publikasi. Lalu di sini yang kelima ada informasi perpajakan, yang mana informasi perpajakan di sini memuat beberapa tema. Yang pertama itu seperti edukasi pajak, dan juga ada poster pajak yang biasanya kita upload di sosmed Tak Center FISIP-UNED seperti itu. Lalu yang keenam ada rubrik berita perpajakan, yang ketujuh ada konten YouTube, TikTok, dan juga Q&A. Lalu yang ke-8 ada kuis perpajakan. Kuis perpajakan sendiri biasanya kami laksanakan di rentan 1 bulan itu 2 kali. Lalu yang ke-9 ada komik pajak. Lalu yang 10 ada short movie. Untuk short movie sendiri di sini kami mengangkat tema konten perpajakan. Jadi kita dari divisi riset dan juga KSMP Tak Center sendiri membuat cuplikan drama pendek seperti itu. Lalu yang ke-11 ada kalender pajak. Nah, untuk terkait tugas dan fungsi dari divisi riset dan publikasi sendiri, yang pertama di sini melakukan riset perpajakan, baik pajak pusat atau pajak daerah. Yang kedua, menyebarkan informasi seputar perpajakan melalui media sosial dan website Tak Center. Yang ketiga, memberikan edukasi seputar perpajakan kepada masyarakat umum dan juga wajib pajak. Lalu menyusun berita acara kegiatan, dan yang terakhir membuat pamflet tertentu. Mungkin itu aja dari divisi riset dan publikasi, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih
Di sini saya izin untuk mengutip sebuah pepatah ya. Kami percaya setiap pertemuan memiliki alasan. Mungkin semesta sedang merangkai takdirnya pelan-pelan melalui langkah yang mempertemukan kita semua. Jadi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Zaki Ronan Pratama, di sini selaku Kepala Divisi Operasional di KSMP Tas Center Visip Universitas Jember. Di sini untuk program kerja dari divisi operasional ada 6, yaitu yang pertama terkait peminjaman dan donasi buku, di mana ini menjadi satu rangkaian yang di setiap bulannya kita memiliki program kerja yaitu peminjaman dan donasi buku. Lalu yang selanjutnya ada Textpush Training Public Speaking, di mana ini untuk kegiatannya kami buka secara umum untuk membuka pelatihan public speaking. Yang selanjutnya ada Cleaning Day dan Service Day, yaitu terkait pembersihan dan perbaikan ruangan, di mana untuk kegiatan ini kita laksanakan setiap bulan untuk menjaga inventaris KSMP Tas Center Visip Universitas Jember tetap lancar. Itu untuk yang selanjutnya ada Talkshow Pajak Daerah, yaitu untuk acara ini yaitu hybrid, bersifat online dan offline, di mana untuk peserta yang offline hadir di aula visip dan untuk peserta yang online dihadirkan secara Zoom meeting, di mana untuk pematerinya kami mengundang dari Bapenda atau BPRD dari sekitar Jember begitu. Untuk selanjutnya yaitu studi banding 2025, di mana untuk program kerja yang saat ini kami lakukan yaitu merupakan program kerja dari divisi operasional, di mana untuk mencari ilmu dari tak center yang lain. Next. Untuk tugas dan fungsi divisi operasional di sini ada beberapa, yaitu yang pertama melakukan kegiatan perawatan tempat, peralatan, dan perlengkapan. Yang selanjutnya menjaga dan merawat perpustakaan serta inventaris KSMP Tak Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Yang selanjutnya yaitu merawat gedung atau ruang kan sarana prasarana yang dibutuhkan KSMP Tak Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Yang selanjutnya yaitu monitoring penyewaan buku dan proyektor sesuai SOP dan SOK yang berlaku. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan ruangan KSMP Tak Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Mungkin sekian untuk pemaparan dari divisi operasional. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali dari tim Tech Center UNED. Selanjutnya yakni pemaparan materi dari Tak Center Universitas Gunadarma. Pemaparan materi akan disampaikan oleh Ibu Dr. Beni Susanti, SEMM, selaku Kepala Tak Center Universitas Gunadarma. Kepada Ibu Dr. Beni Susanti, SEMM, waktu dan tempat disilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Ya, ini saya hanya mengantarkan sedikit secara global ya, secara garis besar apa aja yang ada di Tech Center Gunadarma. Nanti untuk detailnya tentu ini bisa jadi bahan diskusi kalian ya per divisi. Semoga nanti hasil diskusinya bisa apa ya memberikan ke value ke dua belah pihak, banyak hal yang bisa kita pelajari, terutama Tech Center Gunadarma kepada Tech Center di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember yang tadi sudah dipaparkan sangat luar biasa dengan aktivitas kegiatan yang dilakukan selama ini setiap divisi-divisinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan profil Tech Center Gunadarma, di mana Tech Center Gunadarma ini berada di kampus, ada 2 lokasi kampus Tech Center ini tempatnya. Ada yang pertama di kampus F4 di Jalan Raya Bogor, kemudian yang kedua ada di kampus Depok Margonda. Dulunya sih di Depok Margonda ya, kemudian ada
apa ya suatu apresiasi dari kampus sehingga tech center diberikan di kampus satunya lagi di mana satu lantai itu untuk tech center Gunadarma di lantai 6 di kampus F4 Cimanggis. Next. Nah, Tech Center Gunadarma ini berdiri dari Januari 2016, di mana Tech Center ini pada awal berdiri itu kebetulan saya sendiri juga pendirinya dan saya memiliki 2 orang mahasiswa. Mahasiswa satu dari ilmu ekonomi, satu dari ilmu komputer. Jadi kami bertiga mencoba mendiskusikan bentuk tech center ini seperti apa, arahnya seperti apa. Karena waktu berdiri ini belum ada panduan dari DJP bahwa tech center itu profilnya seperti ini, kemudian kerangka kerja dan lain-lainnya. Sehingga memang pada awal pendirian itu memang masih mencoba bentuk tech center sesuai dengan apa ya kemampuan yang ada di Gunadarma itu sendiri. Nah, kebetulan di awal berdiri ini Tech Center Gunadarma sempat eh, saya sampaikan ke pimpinan bahwa tempat yang strategis untuk test center itu adalah di bawah rektorat. Karena test center itu bisa menjangkau semua program studi dan memberikan value kepada semua masyarakat, semua mahasiswa untuk mengembangkan dirinya. Jadi bisa dikatakan test center waktu itu pemikiran saya dapat menjadi inkubator bagi semua mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengembangkan dirinya sesuai dengan background latar belakang program studi mereka masing-masing. Itu sejarahnya. Lanjut. Nah, di sini sama, Tes Center Gunadarma juga punya visi misi di mana visinya adalah menjadi tes center terbaik dalam mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak. Jadi sasarannya memang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, diharapkan masyarakat dapat sadar dan peduli akan pajak. Masyarakat ini tidak hanya masyarakat yang ada dalam kampus, juga masyarakat sekitarnya. Jadi wajib pajak atau siapa saja yang datang ke test center untuk mendapatkan pelayanan dari test center itu kami berikan pelayanan di mana jam kerjanya sama dengan jam kerja yang ada di KPP setiap hari dari Senin sampai hari Jumat. Dan misinya di sini adalah sebagai pusat informasi perpajakan. Ya, tentunya di sini berharap dapat membantu meningkatkan kemampuan pengetahuan masyarakat eh, dan juga lini-lini yang ada di dalam kampus Gunadarma itu sendiri. Dan mudah-mudahan dapat menjadi model test center di perguruan tinggi yang ada di Indonesia dan berbagai kegiatan-kegiatan menjadi supporting tech center kepada DJP yaitu memberikan dari sisi edukasi baik itu seminar, penelitian, kemudian juga konsultasi dan pengembangan pengetahuan perpajakan lainnya termasuk juga sampai saat ini memberikan beasiswa ya terkait dengan bentuk kerjasama dengan DJP. Lanjut. Nah, Tech Center Gunadarma di sini strategi pengembangannya itu ada 3, di mana pertama adalah komitmen dari pimpinan. Jadi pimpinan di sini adalah langsung rektor. Jadi rektor punya komitmen di dalam mendukung semua aktivitas yang ada di Tech Center. Sehingga saya bersyukur sekali Tech Center itu di bawah rektorat. Dan karena di Gunadarma itu satu bagian dengan bagian lain itu saling terintegrasi sehingga koordinasi antar bagian program-program studi yang ada itu juga memberikan kemudahan untuk keterlibatan unit-unit yang ada di Gunadarma. Sehingga saya kalau melibatkan mahasiswa dari beragam program studi itu juga sangat memungkinkan. Karena itu tadi letaknya yang strategis di bawah rektorat. Dan kegiatan Tech Center ini dapat terintegrasi ke semua program studi. Jadi artinya kalau Tech Center bergerak melakukan sesuatu, value-nya akan didapat oleh semua program studi. Itu yang kita
lakukan di Tech Center Gunadarma. Lanjut. Nah, ini divisi-divisi yang dilakukan di Tech Center Gunadarma sama juga dengan tadi teman-teman dari Jember di mana di sini ada inklusi namanya eh, divisi inklusi pajak. Jadi divisi ini memang memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan perpajakan. Nah, sasaran inklusi ini memang dari usia dini sampai perguruan tinggi, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi sendiri ini relawan pajak, asisten tax center bekerja sama dengan program studi mewujudkan program inklusi pajak di mana akan insert di kelas dan kami mengemasnya dalam bentuk program praktisi mengajar. Jadi inklusi pajak ini dilaksanakan setiap semesternya untuk kelas-kelas yang non-ekonomi. Misalkan di kelas teknik, di kelas sastra, di kelas komunikasi, kita mulai mengenalkan pajak. Nah, ini dilakukan oleh para relawan maupun asisten yang ada di Tech Center. Sama juga divisi berikutnya relawan pajak. Ya, ini memang merupakan program unggulan ya oleh DJP dan ini memang program yang selaras yang sudah dilakukan oleh Tech Center Gunadarma mulai dari berdiri sampai saat ini. Kemudian yang berikutnya adalah divisi riset dan teknologi. Nah, di sini juga selain kita bicara edukasi pajak, ya tentunya perlu adanya riset-riset, ya penelitian-penelitian, baik itu melalui bersama dengan dosen maupun mahasiswa dengan tugas akhir dan lain-lainnya, bersama-sama melakukan riset-riset terkait dengan perpajakan dan non-perpajakan dan juga pengembangan teknologi. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa sekarang teknologi sangat dibutuhkan. Jadi semua sistem yang ada di tech center itu dibangun sendiri oleh mahasiswa atau asisten tech center. Nah, di sini makanya kami mencoba untuk program studi yang non-ekonomi juga bisa bergabung, di mana mereka bisa membangun websitenya, membangun animasi, membangun program aplikasi untuk membantu UMKM, membuat laporan keuangan, dan lain-lainnya. Nah, tentunya beragam program studi dan pengetahuan tadi bisa memperkuat untuk pengembangan tech center ke depannya. Lanjut. Kemudian juga ada divisi pengabdian masyarakat. Nah, ini interaksi kampus dengan program BDS yang kita kembangkan di kampus di mana memberikan pelatihan, workshop, kemudian juga pendampingan untuk membangun untuk membuat foto produk, membangun website para UMKM dan lain-lainnya. Nah, ini apa ya program magang mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa magang juga di UMKM sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Berikut juga ada kehumasan dan kerjasama. Nah, tentunya Tech Center juga harus berkolaborasi, membuka pintu untuk berbagai pihak untuk melakukan kerjasama, tidak hanya dengan pihak kampus-kampus, juga dengan industri-industri untuk melakukan kerjasama berbagai hal. Salah satu dengan industri-industri yang ada dengan UMKM, perkumpulan UMKM yang ada di Depok tentunya ya, yang menjadi apa ya, yang banyak sekali yang sudah kita lakukan kerjasamanya. Begitu juga dengan divisi pelatihan SDM. Jadi pelatihan SDM ini tidak hanya meningkatkan kemampuan SDM yang ada di dalam, tapi juga SDM yang ada di luar melalui seminar, brevet, workshop, pelatihan, dan lain-lainnya. Nah, masing-masing divisi ini ada PIC-nya yang nanti dalam diskusi ya tentunya bisa saling mendiskusikan, saling menggali apa saja yang bisa dilakukan, apa saja yang nanti bisa kita adopsi, yang kita kembangkan di masing-masing kampus. Lanjut. Nah, ini struktur Tech Center Gunadarma yang sangat sederhana sekali, di mana karena Gunadarma ini swasta ya, jadi
bentuk strukturnya juga tidak ada standar yang harus seperti mungkin yang lain. Jadi di sini di bawah rektorat ini Ibu Rektor, kemudian di bawahnya saya langsung Kepala Tech Center, kemudian ada staf yang membantu saya. Ada Ibu Nola, Ibu Dewi, dan Ibu Feni kebetulan berhalangan hadir untuk kegiatan kita hari ini. Nah, staf inilah yang akan mengkoordinir semua kegiatan-kegiatan berdasarkan divisi-divisi tadi. Di mana divisi-divisi itu ada di bawah divisinya Ibu Nola, Ibu Dewi maupun Ibu Feni. Kebetulan ini Ibu Nola, Ibu Feni, Bu apa Bu Dewi, ini mereka bukan dari Fakultas Ekonomi, mereka ada yang dari matematik, ya. Kenapa? Karena beragam latar belakang pengetahuan untuk membangun suatu pengembangan yang ada di Tech Center. Jadi saya berpikir waktu itu Tech Center Gunadarma di bawah rektorat tentunya tidak hanya kita bicara dari sisi satu bidang ilmu. Jadi waktu itu saya berpikir keahlian lainnya, latar belakang pendidikan lainnya tentu bisa bergabung, ya, terutama di riset-riset dan berbagai hal yang bisa dikembangkan di Tech Center Gunadarma. Nah, jadi nanti adik-adik mahasiswa pada saat kalian sudah masuk ke room yang masing-masing, silakan saling untuk menggali potensi masing-masing, untuk saling bertukar diskusi. Tentu masing-masing bisa menyampaikan ada hal-hal yang bisa menambah value, terutama Tech Center Gunadarma. Untuk semua asisten Tech Center Gunadarma, tolong pelajari dengan baik karena tadi sangat luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari kampus Jember. Jadi saya berharap sekali kolaborasi kita hari ini benar-benar memberikan manfaat yang besar untuk kita semua. Jadi itu saja yang dapat saya gambarkan secara global. Untuk detailnya silakan nanti kalian diskusikan ya di rumah masing-masing. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Beni atas penyampaian materi yang luar biasa dari Tech Center Universitas Gunadarma. Dan juga terima kasih kepada KSMP Tech Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang sudah menyampaikan materi yang sangat menarik. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi diskusi bersama. Pada sesi ini, para peserta dapat menjelaskan kembali program kerja dari masing-masing divisi. Sebelum itu, seluruh peserta akan diarahkan untuk memasuki breakout room sesuai yang telah dibagikan oleh panitia. Breakout room 1 terdiri dari Mandataris Tech Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan Divisi Brevet Tech Center Universitas Gunadarma. Breakout room 2 terdiri dari Divisi Pelayanan Tech Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan Divisi Relawan Pajak Tech Center Universitas Gunadarma. Breakout room 3 terdiri dari Divisi Riset dan Publikasi Tech Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan Divisi Foto Produk Divisi Media Sosial Tech Center Universitas Gunadarma. Breakout room 4 terdiri dari Divisi Operasional Tech Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan Divisi IT Tech Center Universitas Gunadarma. Kepada yang bertugas,